Keberadaan kami pagi hari ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini semua adalah bukti daripada kehidupan kami untuk menggenapi setiap firman-Mu, Tuhan. Bahwa setiap kami yang percaya ini, Tuhan, kami sudah menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami kepada-Mu, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, dimanapun Engkau izinkan kami berada, dimanapun Tuhan kami mengalami situasi, kami percaya Tuhan bahwa itu atas seizin-Mu untuk menggenapi rancangan-rancangan yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari Tuhan untuk menggenapi firman-Mu dalam kehidupan ini, seringkali kami goyah, seringkali Tuhan kami gagal. Untuk itu kami perlu dan sangat-sangat perlu diisi dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan benih firman yang ada ya Tuhan. Roh Kudus sebagai menolong kami untuk kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu dari firman yang ada. Termasuk hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, yang Kau pakai untuk menyuarakan kerinduan-Mu terhadap umat di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu siap dengan otoritas dan dengan hikmat yang Kau percayakan, yang Kau beri, hamba-Mu akan menyampaikannya Bapa. Kehendak-Mu yang terjadi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik. Dulu ketika saya memuji Tuhan, berteriak-teriak, menyanyi, itu gak haus, tenggorokan gak kering. Sekarang 1-2 lagu harus disertai dengan air putih, kering Bapak Ibu. Apakah ini tanda-tanda matahari sudah semakin ke barat? Ya. Sekarang kalau ada pujian apa, selalu kami harus, kalau nggak ada air itu kayak tenggorokan kering. Jadi perlu disirami tenggorokan ini. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Tema triwulan kita masih tetap, yaitu Aku Telah Mengasihi Kamu. Dan minggu hari ini saya mengambil satu tema, yaitu penulis kehidupan. Sebelum segala sesuatu ada, tidak ada kisah. Sebelum segala sesuatu tercipta, tidak ada kata. Sebelum segala sesuatu ada, tidak ada telinga yang untuk mendengar si A, si B, si C. Ya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, situasi dan keadaan Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa. Kalau dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya semeraut alam semesta ini Bapak Ibu. Ya. Namanya tidak berbentuk. Air dengan udara campur jadi satu, maka Tuhan membuat cakrawala. Dipisahkan itu langit dan air. Ya. Artinya Bapak Ibu bahwa sebelum ada sesuatu itu tidak ada kata-kata. Yang ada roh Allah melayang-layang di alam semesta ini. Alam semesta pun adalah ciptaan Dia. Tentu kita berpikir, apakah Dia tidak kesepian? Apakah Dia tidak pengen hiburan? Ya. Itu pikiran-pikiran keterbatasan kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Bahwa semuanya tidak ada dan kata-kata tidak ada karena memang belum ada kata. Sampai pada akhirnya Allah menulis 3 kata, dan dari 3 kata inilah tercipta kisah-kisah kehidupan manusia. Dari 3 kata ini nanti terciptalah kisah-kisah dan miliaran kisah sampai dengan hari ini, bahkan sampai nanti di dalam kekekalan Bapak Ibu. Nah, 3 kata inilah yang akan kita coba lihat. Dan kata yang pertama adalah waktu. Ya.
Sebelum segala sesuatu ada, waktu tidak ada. Karena Allah itu di luar jangkauan waktu. Ya. Allah itu Alfa dan Omega. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada waktu. Maka kata pertama yang harus kita pelajari yang akan menceritakan kisah-kisah sampai dengan detik ini adalah waktu. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sejak saat Tuhan menjadikan terang, di situ dimulailah waktu yang kita kenal, Bapak Ibu. Tentu menjadi suatu pertanyaan, ya. Matahari dan bulan itu diciptakan oleh Allah itu pada ciptaan yang ke berapa, Bapak Ibu? Keempat. Dan Allah menciptakan terang dan gelap, ya, menciptakan terang dan itu dipisahkan. Itu bukan dengan adanya matahari dan bulan. Bintang-bintang belum ada. Lalu, apa yang menerangi semuanya ini? Menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Ya. Alkitab tidak menjelaskan, jadi saya juga tidak membawa ini daripada saya berandai-andai. Tapi yang jelas hari pertama Tuhan menciptakan terang, lalu jadilah terang. Dengan terang inilah Tuhan menciptakan beberapa ciptaan-ciptaan selama 6 hari berturut-turut, Bapak Ibu. Tentunya bahwa setelah terang ini terjadi dan diciptakan, Bapak Ibu, bukan seperti bayangan kita bahwa satu hari dalam 24 jam. Belum, Bapak Ibu. Ini adalah hari pertama di mana ini tidak terukur dengan 24 jam waktu. Ini bisa ratusan tahun, bisa juga jutaan tahun hari pertama ini. Ya. Kenapa? Karena baru di penciptaan yang keempat ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang langit, disitulah Tuhan katakan bahwa di situ mulai dijadikan acuan untuk tahun-tahun, untuk hari-hari yang tetap. Jadi sebelum matahari, benda-benda penerang yang diadakan itu, penciptaan pertama, kedua, ketiga, itu bisa jutaan tahun. Ya. Jadi inilah hebatnya Tuhan, saudara. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu mungkin hari ketiga kah? Sebelum matahari itu diciptakan, penerang planet. Nah, bagaimana tumbuhan bisa hidup? Sedangkan ilmu biologi ya. Kalau dulu kita sih biologi, nggak tahu sekarang ini apa namanya ini. Bahwa tumbuhan itu dia akan bisa hidup ketika ada sinar matahari, karena mereka akan melakukan apa? Fotosintesis ya. Dan itu biasanya di pagi hari sampai siang, ya. Untuk itulah kalau siang kenapa kita itu di bawah pohon itu enak gitu, karena mereka menghasilkan oksigen. Bawaannya mau tidur saja. Tapi kalau malam itu pengap karena mereka istirahat juga gitu ya, karena tidak ada matahari, saudara. Dan ini memang keanehan-keanehan yang Tuhan lakukan dan Tuhan ciptakan, karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Dia, segala sesuatu itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Tapi ketahuilah bahwa kata pertama waktu inilah yang kemudian menciptakan cerita-cerita berikutnya. Seperti halnya ketika kita manusia, Bapak Ibu, ketika sel telur dengan sel sperma ketemu di dalam yang namanya apa itu ovum menjadi tek begini, Bapak Ibu, itu di situ mulailah kehidupan terjadi. Saya tidak tahu di mana prosesnya dan umur berapa, mungkin yang hamil tahu. Jantung itu mulai berdetak. Tetapi yang kita pahami bahwa ketika sperma sama sel telur ini ketemu, di situ ada kehidupan, maka waktu dia hidup sudah ditentukan oleh Allah. Kapan dia harus meninggal, itu sudah ditentukan oleh Allah. Dikasih saldo waktu yang saya bisa katakan. Ini waktunya ya 1000 jam saja. Kita tinggal bagi aja, kalau 1 tahun ada berapa jam. Berarti nggak sampai 1 tahun.
Usianya begitu. Setiap kita memiliki saldo waktu dan kita nggak tahu, dan saldo itu semakin berkurang. Kalau rekening kita ini banyak saldonya, kita biarin aja tambah. Tapi yang namanya saldo waktu Bapak Ibu, setiap hari itu semakin berkurang. Ada yang waktunya semakin bertambah, usianya iya secara matematika. Ya kemarin 43, sekarang 45, tahun depan 46. Tetapi dari ujung B-nya Bapak Ibu semakin berkurang. Dan waktu yang saldo yang sudah ditetapkan tidak bisa ditambah oleh Allah. Ya, dan itu sudah ditetapkan dan kita semua akan menuju nol saldo. Kalau enggak kita pakai waktu yang ada, Bapak Ibu, maka ketika kita beralih dari waktu dunia ke waktu kekekalan yang tidak ada limitnya, seperti yang kita sudah ketahui semua, kita mau habiskan di mana? Kita semua sudah tahu, saya enggak menyinggung itu. Cuma Bapak Ibu kita bisa lihat di sini bahwa ketika dia memberikan waktu itu, dia sudah tetapkan si A ya akan ditempatkan nanti di sini, usiamu segini, pasanganmu ini, ya itu semuanya Tuhan akan tetapkan. Dan nanti akan lihat perkembangannya seperti itu. Tapi Tuhan sudah tetapkan seperti itu dan itulah yang akan membuat kisah-kisah cerita berikutnya. Dan kisah-kisah itu yang kita kenal dengan sampai sekarang. Saya mengingatkan kembali saja kepada kita semuanya, ada 3 waktu yang bisa kita kenal di hadapan Tuhan Bapak Ibu. 3 waktu itu yang pertama adalah aion. Ya, kita sudah pernah pelajari ini semuanya. Aion itu apa? Aion itu adalah waktu yang tanpa batas. Ya. Waktu yang tanpa batas inilah aion. Oh yang pertama dulu Pak kalau begitu, kronos dulu Pak. Ya. Daripada saya loncat ini ya. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kronos ini bisa diartikan dengan kronologi. Jadi kronos ini adalah usia yang bisa kita ukur. Saya sekarang menginjak ke 45, itu bisa kita ukur. Dan usia nanti saya itu bisa terukur. Artinya kronos yang ada ini adalah sesuai dengan kronologi, sesuai dengan hitungan bulan, hitungan tahun, dan itu semuanya bisa dihitung dengan baik. Seperti halnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 18. Dikatakan di situ bahwa 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. 40 tahun ini bisa dihitung Bapak Ibu, dari mulai keluarnya dia dari Mesir ya sampai dia masuk ke tanah Kanaan menyeberangi sungai Yordan, itu bisa dihitung dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan kronos. Jadi kalau Bapak Ibu merayakan ulang tahun, ini yang disebut dengan waktu kronos Bapak Ibu. Ya, waktu yang bisa dihitung. Nah, yang kedua adalah aion. Aion ini adalah waktu yang tidak terbatas, waktu yang dalam jangka lama. Bisa dikatakan adalah semenjak penciptaan sampai nanti kepada kekekalan. Dan ini berbicara juga tentang waktu yang akan datang. Apabila seorang anak mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini berbicara waktu hari ini, berbicara waktu kekekalan. Jadi waktu yang tanpa batas inilah aion di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah yaitu yang biasanya dipakai nama untuk anak-anak ini. Orang tua biasanya memakai nama untuk anaknya ini, yaitu kairos Bapak Ibu. Kairos ini adalah waktunya Tuhan, periode tertentu yang bisa kita kenal dengan namanya momentum. Jadi kadang-kadang kalau waktu dan momentum ini kita tidak manfaatkan dengan baik, maka dia akan lewat dan tidak akan kembali lagi. Kalau kita diberikan kesempatan kepada Tuhan, hari ini ayo ibadah, ini momentum untuk kita ibadah. Bersekutu dengan teman-teman seiman, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan kalau saudara lewatkan momentum ini gak akan kembali ini. Oke, minggu depan saudara akan ibadah, tetapi firman hari ini saudara tidak akan dengar. Dan apa yang saudara mungkin duduk bersebelahan-sebelahan mendiskusikan, ini tidak terjadi. Kairos adalah waktunya Tuhan, momentum ya. Galatia 6:10 berkata, karena itu selama
masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kairos, saya ingat anaknya Pak Ruben, ya, Melvin itu kan ada kairosnya itu namanya. Ya, karena waktu saya tanya, ini orangnya nggak ada ya. Waktu saya tanya, sebenarnya kami belum rencanakan ini Pak, anak ini. Kami masih mau fokus di pekerjaan dan ini, tetapi Tuhan izinkan bahwa anak ini harus ada di tahun pertama kami setelah diberkati. Artinya dia memahami, oh ini memang waktunya Tuhan, ini momentum kami untuk memiliki anak. Maka dia namakan anaknya itu Melvin Kairos Sapa. Pokoknya ada Kairosnya Bapak Ibu. Ya, bukan gulo ya. Jadi ini 3 waktu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu momentum, ya periode tertentu, dan itu kita menyadari tidak akan kembali lagi, pergunakan, manfaatkan Bapak Ibu sebaik mungkin. Karena itu waktunya Tuhan yang Tuhan beri. Ya. Berikutnya kata kedua yang bisa kita pelajari dan memberikan suatu kisah-kisah kehidupan yang sampai dengan hari ini adalah Adam. Yang pertama adalah kata waktu. Ketika waktu diucapkan dan ditulis teng begini Bapak Ibu, maka kisah kehidupan atau kisah penciptaan itu sudah mulai bisa didengar. Berikutnya, kata kedua adalah Adam. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Bapak Ibu kalau bisa lihat baca ya silahkan, kalau di situ susah silahkan buka Alkitab Bapak Ibu yang ada di tangan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah melihat Adam pertama, dan Adam diciptakan bukan karena kebetulan. Adam diciptakan oleh karena suatu perencanaan, oleh suatu tujuan yang jelas Bapak Ibu. Yaitu apa? Untuk mengusahakan Taman Eden, untuk merawat Taman Eden. Diberikan kelebihan-kelebihan yang tidak ada di dalam ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Dari sini Allah sudah menetapkan Adam berikutnya adalah di mana dia memberikan suatu jangka waktu tertentu bagi Adam setelah mereka jatuh dalam dosa. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan tidak merancangkan kesukaran, Tuhan tidak merancangkan kematian. Itu terjadi karena setelah adanya kisah pilu, Kejadian 3. Karena kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian sebelum Kejadian 3, tidak ada di situ dikatakan manusia diciptakan untuk umurnya sekian, enggak. Ya. Diciptakan untuk tidak mengalami kesukaran, diciptakan untuk tidak mengalami kematian. Ini Adam, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat ada beberapa kata kunci dari Kejadian 1 tadi, Bapak Ibu, menciptakan. Ya. Menciptakan ini mengandung suatu kata atau suatu pengertian, yaitu aktivitas yang kreatif. Ketika Tuhan membentuk manusia, saudara, Tuhan dikatakan di situ membentuk dengan sangat detail. Tuhan membentuk dengan serupa dan segambar, dan Tuhan memperlengkapi dengan perlengkapan yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lainnya. Artinya menciptakan di sini adalah adanya suatu aktivitas yang kreatif. Bapak Ibu, kemarin tadi malam kita nih diskusi tentang bayi yang dalam kandungan dengan Kakak Novet, ya, karena lagi mengandung nih istrinya. Kita diskusi di sini. Yang saya juga sampai sekarang itu, karena saya sendiri juga tidak mengerti kedokteran, tapi manusia itu kan taunya kan kita lahir kan bernafas dengan paru-paru ya, pakai udara, betul? Di kandungan bayi itu kan di dalam
ketuban, air ketuban. Nggak ada udara, yang ada air. Kok bisa hidup ya? Itu yang saya dengan keterbatasan pengetahuan yang ada. Dan Tuhan memakai mereka ini, bayi ini untuk tetap hidup, itu salurannya lewat mana? Ternyata lewat pusar. Kan begitu. Lewat pusar dia bisa berkembang, bisa hidup, bisa menyerap makanan dari ibunya, bukan lewat mulut, tapi Tuhan langsung nih lewat pusar yang ada. Ini keunikan saudara, keunikan yang Tuhan buat, kreativitas yang luar biasa. Dan ketika bayi itu lahir ke dunia, gitu, langsung paru-paru, jantung itu bergerak, jantung sudah bergerak, tapi paru-paru langsung berfungsi. Ya, langsung dia menghirup udara. Kalau telat sedikit, dia akan menghirup air ketuban atau akan meminum air ketuban. Padahal selama di perut kan dia di dalam air ketuban. Kenapa ketika baru lahir kalau dia telat ditangani, dia akan meminum air ketuban? Ini hebatnya Tuhan, saudara. Saya membayangkan dulu ketika Hawa melahirkan anak pertama, yang ada cuma suaminya saja yang nolong suami. Itu pengalaman melahirkan kan nggak ada, betul? Nggak ada pengalaman melahirkan. Adam juga bingung, ini kenapa ini lahirnya begini? Wah, anakku begini. Aku bayangin motong pusarnya tuh dia dipotong nggak ya? Atau mungkin dikasih tutorial sama Tuhan, nanti kalau lahir tuh begini Adam ya. Kalau kita kan gampang, ada bidan ya, kita ada buku-buku lahir nanti langsung ditantang begini, pukulin pantatnya, itu semua proses belajar. Tapi dulu manusia pertama, Bapak Ibu, yang lahir pertama Kain ya, nah itu nggak tahu itu seperti apa. Tetapi ya di sini yang jelas bahwa manusia diciptakan itu adanya suatu pengertian aktivitas kreatif dari Allah. Ya, itu baru segi kelahiran, Bapak Ibu. Belum saya atau kita pelajari dari organ-organ tubuh yang lain. Wah, itu akan tercengang kita malah. Ya. Lanjut, yang berikutnya adalah serupa dan segambar. Serupa dan segambar ini di situ mengandung bahwa ada unsur-unsur yang ada dalam bagian Allah itu yang diperlengkapi manusia untuk hidup. Yaitu yang pertama adalah manusia ini diperlengkapi dengan suatunya kecerdasan, Bapak Ibu. Ya. Dengan kecerdasan inilah maka manusia memiliki intelektual, manusia memiliki rasional, manusia berpikir, berlogika, dan manusia bisa menganalisa sehingga kita sampai dengan hari ini boleh bertahan di dunia. Kalau kita lihat dari ciptaan Tuhan, kalau kita melihat hewan-hewan prasejarah, itu besar-besar, alam liar. Manusia itu sepertinya ciptaan yang paling lemah, saudara. Tetapi kenapa hewan yang besar-besar itu punah dan tidak ada hari ini, tetapi manusia justru semakin banyak. Ada 7 miliar saat ini, sekitar di dunia ini. Karena Tuhan perlengkapi dengan kecerdasan, Tuhan perlengkapi dengan rasional, dengan berlogika dan menganalisa. Di situ ada api, dan ketika dia panas, panas, kalau saya terus gini aja nanti kulit saya akan terbakar dan saya akan bisa mati. Akhirnya dia menghindari itu. Ada jurang, dia akan menganalisa, kalau saya loncat ke sana, kira-kira aku hidup enggak ya? Atau aku akan jadi tempe misalnya, loncat. Kayaknya enggak mungkin kalau aku loncat akan hidup. Dia akan menganalisa, oh tidak. Ya. Makanan, dia akan memilih makanan yang aman. Ya. Tempat berteduh, dia akan memilih suatu tempat berteduh, tempat tinggal yang aman. Seperti halnya Bapak Ibu sekarang, ketika mencari rumah pasti Bapak Ibu memikirkan keamanan, kenyamanan, kebutuhan air, kebutuhan telekomunikasi, pasti itu. Kalau nggak ada akses IndiHome, ngapain saya beli rumah di sini? Karena itu sudah kebutuhan pertama juga itu, utama juga Bapak Ibu menganalisa. Ketika saya membeli rumah di Doyo, saya menganalisa. Karena di Sentani itu ada suatu gunung yang sangat tinggi, miliknya Pak Iwan ini. Karena di bawah gunung kaki Siklop rumahnya. Ya. Lalu saya membeli di Doyo, kenapa? Karena di Doyo di perumahan Pemda itu ada bukit. Saya menganalisa, ini kalau misalkan gunung ini rob, ini akan terbelah banjirnya. Saya melihat kemiringan, saya analisa, ini kalau miring begini, kalau hujan deras, air pasti akan mengalir terus, gak mungkin ini banjir.
saya akan menganalisa berikutnya, oh di depan saya rumah sekitar 100 meter itu ada trafo, berarti listrik saya nanti gak akan turun-turun. Saya analisa seperti itu Bapak Ibu. Sebelah sampingnya lagi itu ada pusatnya Telkom, punyanya Telkom. Artinya nanti kalau misalkan saya pakai IndiHome aman. Dulu ada PDAM pipa segini sebelum banjir 2019. Saya analisa bahwa saya nanti tidak kekurangan air. Ya. Tentunya setelah ada PDAM saya juga lihat tanah di sini kira-kira sumur bagaimana dan jernih. Setelah analisa itu dari segi geografisnya, dari segi keuntungannya Bapak Ibu, waktu itu saya masih kerja di bandara, dekat dengan bandara lah 8 kilo. Ya. Dengan Polres itu sekitar 3 kilo. Dengan rumah sakit umum kabupaten itu cuma sekitar 2 kilo. Dengan kantor bupati sekitar 1,5 kilo. Ya. Dengan Samsat untuk memperpanjang STNK saya sekitar 1 kilo. Ini pertimbangan saya. Sekarang malah diperlengkapi lagi POM di dekat rumah kami. Ya, pasar melekat di dekat rumah. Malah di belakang rumah kami dibangun puskesmas juga. Sangat efisiensi untuk kita tinggal di situ. Jarak dari jalan raya sekitar 300 meter dan sudah diaspal halus. Enak. Tapi ketika melayani di sini, itu baru berpikir-pikir, waduh dijual saja kan rumah ini. Karena jauh pelayanannya. Dulu enak Bapak, karena kami masih ada di itu karena kita menganalisa. Saya yakin Bapak Ibu ketika membeli rumah juga menganalisa untung ruginya. Dan itulah Tuhan ya memberikan kepada kita kecerdasan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu kita semua diperlengkapi dengan yang namanya perasaan dan emosi. Oleh karena adanya perasaan dan emosi inilah maka kita ada suatu kerinduan untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman. Ya, kita memiliki perasaan sayang dengan keluarga. Kalau kita tidak memiliki emosi, tidak memiliki perasaan, saya hanya membayangkan anak dengan orang tua itu hubungannya nanti seperti apa? Hambar. Coba anak dengan orang tua atau suami istri itu didasari hubungan tidak adanya emosi, tidak adanya rasa kasih. Kira-kira bagaimana itu hubungannya itu? Ya kayak makan nasi putih tanpa lauk. Hambar begitu aja kita makan. Yang penting hidup. Makanya hidup bisa menjadi bermakna dan menjadi indah ketika Tuhan perlengkapi kita dengan perasaan dan emosi. Akhirnya ada rasa sayang, akhirnya ada rasa pengen disayangi orang, tetapi juga ada perasaan pengen menyayangi orang. Ketika perasaan ingin disayang dan ingin menyayangi ketemu, maka jadilah di situ yang namanya keluarga. Ya kalau lawan jenis ya. Kalau yang sesama jenis ya jadilah teman, jadilah komunitas. Ya. Yang ketiga adalah berkuasa atas ciptaan yang lain. Manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas untuk berkuasa. Untuk berkuasa, untuk memiliki suatu otoritas bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai pengelola, sebagai pengusaha. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, harta benda apapun saudara, itu semuanya titipannya Tuhan, kita hanya mengelola. Ya. Karena sekuat apapun kita menggenggam ketika Tuhan bilang lepas, lepas. Sekuat apapun kita menggenggam ketika kita dipanggil Tuhan, akan dinikmati anak cucu kita, akan dinikmati juga mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita. Itu semuanya titipan. Bagaimana kita mengelola dengan baik dan jangan dirusak apa yang Tuhan titipkan kepada saudara. Harta benda saudara itu miliknya Tuhan. Saudara rawat dengan baik, saudara kelola dengan baik, seperti halnya Adam ketika dipercaya untuk mengelola Taman Eden. Dia tidak merusak. Dia mengelola dan dia bisa menikmati. Karena Tuhan tidak melarang memakan apapun yang ada kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semuanya dia bisa menikmati. Pada waktu itu memang dia belum makan daging. Ya, di Taman Eden masih tumbuh-tumbuhan, makanannya biji-bijian. Kejadian mengatakan seperti itu. Jadi saudara, Adam diciptakan dengan suatu kelebihan, termasuk kita yang ada ini diciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Itu yang kedua. Kata yang pertama tadi adalah waktu, kata yang kedua adalah Adam. Dari dua ini lalu terciptalah suatu kata-kata, terciptalah suatu cerita yang bisa diceritakan, yang bisa didengar, yang bisa dipelajari. Tentu yang ketiga apa saudara? Yang ketiga adalah Immanuel.
Apakah Allah ketika menciptakan manusia tidak tahu bahwa manusia akan gagal menjalankan amanat? Dia tahu, saudara. Dia sudah antisipasi itu, saudara. Tetapi kalau sudah tahu bahwa manusia akan gagal, kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Pertanyaannya. Kalau dia tahu bahwa suatu saat manusia akan menyakiti hatinya, akan gagal, akan lebih mendengarkan suara iblis daripada suara dia, kenapa manusia tetap diciptakan? Kan menjadi pertanyaan ini. Tuhan tahu, saudara. Dan karena tahulah, karena ketahuan inilah, karena kemahatauan inilah, saudara, maka Tuhan menciptakan kata ketiga, yaitu Immanuel. Ya. Pernah di TikTok itu ada seorang anak muda yang menjawab pertanyaan ini. Dia alibikan seperti ini. Setiap suami istri pasti pengen memiliki anak. Harapan orang tua atas anaknya adalah dia satu, dengar-dengaran, betul? Yang kedua, dia berhasil, betul? Yang ketiga, pokoknya yang baik-baik, pasti orang tua berharap sebelum anaknya lahir itu seperti itu. Tetapi apakah manusia juga tidak terpikirkan bahwa nanti jangan-jangan anakku kalau sudah besar nggak dengar saya? Ada nggak kepikiran seperti itu? Atau jangan-jangan anakku nanti tidak berhasil? Ada nggak seperti itu, Bapak Ibu? Ada. Ketika anak kami masih dalam kandungan, kami ingin yang baik-baik, tetapi terlintas juga dalam pikiran saya, suatu saat nanti dia dengar saya enggak nih? Mungkin ada suatu momen ketika saya minta tolong, dia enggak akan jalankan. Loh, itu akan membuat saya kecewa. Mungkin ketika dia lagi masa puber, saya bilang jangan pacaran, tetapi dia tetap pacaran. Dia enggak dengar, sudah mulai memberontak. Dan kita sudah tahu itu. Tetapi kenapa kita masih tetap pengen memiliki anak? Coba, apa jawabannya? Karena kita masih memiliki harapan bahwa itu bisa diperbaiki. Sama dengan Tuhan, saudara. Tuhan tahu bahwa manusia akan membuat kecewa. Untuk itulah kata ketiga yang dia tulis adalah Immanuel. Allah menyertai, saudara. Kisah pilu di dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ini menceritakan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa manusia itu jatuh dalam dosa, yaitu melanggar apa yang Tuhan larang, dan kita bisa melihat bagaimana Allah mengasihi manusia itu. Ketika pelanggaran terjadi, Tuhan tidak mengutuk manusia. Ketika pelanggaran terjadi, Tuhan tidak membinasakan manusia saat itu juga. Tidak, saudara. Kita bisa melihat di Kejadian 3 yang dikutuk Tuhan itu adalah ular, si penggoda atau si iblis. Yang kedua yang dikutuk Tuhan itu adalah tanah. Dan manusia tidak dikutuk, saudara. Baik Adam maupun Hawa. Ini karena Allah itu sudah tahu dan dia sudah prediksi akan hal ini, akan potensi-potensi yang ada, meskipun sudah diberikan suatu kelebihan-kelebihan dari ciptaan yang lain, ya, dia tahu. Untuk itulah sekali lagi dia menulis kata Immanuel, aku menyertai dia. Ya. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu tidak bisa bertemu muka dengan muka seperti halnya di Taman Eden. Karena kudus dengan dosa tidak bisa bertemu, saudara. Ya. Dan dia mengutuk ular dan tanah. Tetapi atas ketidaktaatan yang ada, manusia menerima konsekuensi. Yang pertama, Hawa. Konsekuensinya adalah dia akan mengalami kesakitan di saat dia melahirkan. Ada baiknya itu. Wong sakit aja sampai punya anak 10. Kalau nggak sakit itu bisa 20 tuh anak itu. Manusia atau Hawa akan mengalami kesakitan di saat dia itu melahirkan. Dan juga si laki-laki, si Adamnya, karena dia lebih mendengar si Hawa daripada suara Tuhan, saudara. Ini sudah, dari dulu wanita ini sudah dominan, Bapak Ibu. Jadi sudah itu bawaannya dari situ sudah.
Dari zaman Eden itu sudah dominan. Jadi kalau istri Bapak Ibu lebih lama, kalau lebih dominan itu sudah wataknya begitu sudah. Ya. Yang jelas-jelas terima firman Tuhan itu Adam, dan Adam menceritakan kepada Hawa, tapi ketika Hawa dibujuk, Hawa meyakinkan, kau makan, kalau nggak makan nggak tak masakin. Mungkin membujuk Adam, kalau kamu nggak makan ini, Adam, ya, ini nanti besok saya nggak akan siapkan buah-buahan yang lain. Kau cari sendiri sudah. Saya nggak akan temani kamu. Saya akan main dengan hewan ini, dengan hewan itu. Bisa jadi atas ancaman yang ada, ya luluhlah dia. Ya. Jadi karena pelanggaran ini, maka laki-laki atau Adam itu konsekuensi yang dia akan terima adalah susah payah mencari rezeki di tanah yang dikutuk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bekerja, itu kan ladang usaha kita untuk menghidupi keluarga. Sebelum kita memulai bekerja, maka cabutlah kutuk yang ada. Berdoa atas pekerjaan yang ada. Dulu ketika tanah dikutuk karena Adam bukan pengusaha pabrik. Ya, Adam adalah petani, dari situlah ya tanah dikutuk dia harus mencari. Nah sekarang kan profesi macam-macam saudara. Ketika saudara dipercaya atau mendapatkan suatu pekerjaan baru, cabut kutuk itu. Tuhan melalui pekerjaan ini, kutuk-kutuk kesukaran, penghalang-penghalang yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut. Tapi setelah saudara mencabut itu ya jangan sembrono masuk sembarangan, ya, izin gak izin masuk seperti perusahaannya sendiri. Ya saudara meskipun kutuk 100 kali dan ngundang gibet untuk angkat kutuk itu, saudara akan bermasalah. Iya. Jam masuk saudara lambat, sebelum pulang saudara pulang, itu gak ada hikmat. Tuhan selalu menuntut dalam janjinya itu adalah kerjasama. Ini harus kita pahami saudara, Tuhan itu ketika dia melepaskan janji, itu harus minta kerjasama dari manusia. Ya. Makanya ada janji bersyarat dan janji tidak bersyarat. Janji bersyarat itu adalah janji-janji tentang berkat, janji-janji tentang hal-hal. Yang tidak bersyarat itu adalah janji tentang juru selamat. Kita dosa nggak dosa, bahwa janji juru selamat itu kita nggak mau, dia akan tetap lahir sesuai dengan nubuatan yang ada. Itu janji yang tidak bersyarat. Tetapi janji bersyarat tentang berkat, tentang jabatan, tentang umur panjang, itu semuanya bersyarat. Intinya kalau kita mendengarkan dan taat, janji itu berlaku. Kalau enggak, lolos saudara. Karena itulah Tuhan berikan saudara hikmat, ya, untuk menganalisa keadaan. Kita selaraskan situasi dengan firman Tuhan. Tentunya ketika maju ke depan kayaknya tidak mungkin, kita percaya dengan di depankah dengan firman. Tuhan sudah bilang, dan saya diberkati dengan statementnya Bunda, ya, meskipun fakta itu tidak memungkinkan, tetapi tetaplah percaya dengan kebenaran firman Allah. Fakta tidak mungkin, tapi kebenaran firman Allah itu mungkin. Ketika Musa di depan ada laut, tidak mungkin dia bisa berjalan untuk melewati itu. Itu faktanya. Tetapi ketika dia melakukan firman yang Tuhan perintahkan, buktinya itu terlewati. Itu firman Tuhan saudara. Ya. Jadi Immanuel adalah diciptakan oleh Tuhan, atau kata yang ketiga, karena Tuhan tahu bahwa manusia pada akhirnya akan gagal ya di Taman Eden, dan disitulah dia menciptakan Immanuel. Ketika manusia jatuh di dalam dosa Bapak Ibu, Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, terutama ini perempuan yaitu Adam, diperhadapkan dengan si ular yang menggoda. Ya, dihadapkan, lalu di situ diucapkanlah suatu nubuatan, diucapkanlah suatu janji Allah bahwa keturunan perempuan inilah nanti akan meremukkan kepala daripada si ular. Saya mengingatkan kepada kita kembali Bapak Ibu, keturunan perempuan ini. Ada 4 jenis asal manusia. Semuanya memang dari tanah. Tetapi saya mau singgung sedikit, saya mau mengingatkan saja supaya iman kita kembali kuat, saudara. Bahwa
ada 4 jenis asal manusia diciptakan. Adam ada, itu tidak melalui unsur adanya ayah dan ibu, kan begitu. Adam ada, itu oleh karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang membentuk dari debu tanah, dikasih nafas dan pada waktu itu hidup. Adam ini adalah orang yang paling berbahagia karena tidak punya mertua, saudara. Ya gak sungkan-sungkan lagi sama mertua. Ya, karena dia langsung dengan Allah. Yang kedua adalah manusia yang namanya perempuan. Ada oleh karenanya laki-laki. Hawa nyata-nyata itu ada oleh karena diambil dari tulang rusuk laki-laki. Tidak ada kontribusi wanita di dalam adanya Hawa. Ya. Yang ketiga, kita. Kita ada karena ada kontribusi bapak dan ibu. Kan begitu, lalu lahirlah kita. Yang ketiga, yang keempat terakhir saudara, manusia yang ada karena kontribusi perempuan tetapi tidak ada kontribusi laki-laki. Itu siapa? Hanya satu di dunia saudara. Tuhan Yesus. Keturunan perempuan, makanya disebut di sini keturunannya, keturunan perempuan, bukan keturunannya Adam. Ya. Jadi saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini saya ingatkan kembali bahwa keturunan perempuan, keturunannya ini, ya perempuan ini akan meremukkan ya, kepala daripada si ular ini adalah keturunan perempuan. Di dunia hanya satu keturunan perempuan, yaitu Yesus. Ada karena hanya kontribusi daripada perempuan. Alkitab dalam Matius dikatakan setelah mereka bertunangan, setelah diketahui bahwa Maria mengandung, Alkitab katakan bahwa mereka tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Ya. Ini Immanuel, Allah menyertai saudara. Di dalam perjalanan manusia kita bisa melihat Allah terus memperbaharui perjanjian-perjanjian yang ada. Dengan Adam Allah berjanji, dengan Nuh Allah berjanji, dengan Abraham Allah berjanji, dengan bangsa Israel perjanjian diperbaharui, dengan bangsa Israel dan dengan Yehuda dikerucutkan lagi, dengan Musa, dengan Daud, saudara. Ya, pasca pembuangan ada janji-janji penyertaan Tuhan di sana, Immanuel tadi, hingga pada akhirnya penggenapan di dalam janji di dalam Matius 11 ayat 13. Ya, karena setiap nubuatan daripada perjanjian lama itu sampai di zamannya Yohanes saja saudara. Saya akan bacakan Matius 13 ayat 11. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Setelah itu Kristus atau Allah sendiri yang akan memimpin, yang akan menyertai kita sendiri dengan pengajaran-pengajarannya. Ya. Allah menyertai kita saudara. Bahkan di dalam Yesaya pun dipertegas, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesuatu yang dirancangkan jauh sebelum semuanya ada. Di dalam Matius saudara, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel ini dirancang oleh Allah jauh sebelum Adam ada, jauh sebelum dunia ada. Waktu, Adam, dan Immanuel. Itu Tuhan, 3 kata yang Tuhan siapkan sehingga ada cerita sampai dengan hari ini, saudara. Dan penyertaan Tuhan pun pada akhirnya dia berjanji untuk setelah dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga dan dia berjanji akan menyertai murid-muridnya itu sampai akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji kepada murid Kristus yang mau mengajarkan, yang mau melakukan firman Allah. Tuhan berjanji untuk menyertai sampai akhir zaman. Kalau enggak,
melakukan itu saudara, yang menyertai yang lain. Karena ini janjinya khusus, ini bersyarat janji ini. Kita harus pahami seperti itu. Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman ketika kita ini melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu loh. Nah, jadi saudara, bisa saya ambil suatu kesimpulan di sini bahwa waktu ya tidak ada sebelum Allah itu menulis. Allah kita adalah Allah yang kekal, hidup di luar jangkauan waktu. Dari kata pertama inilah lalu terciptalah kata kedua, yaitu Adam. Di mana Adam diciptakan dengan suatu rancangan khusus, diperlengkapi dengan keunggulan dari ciptaan yang lain. Dikasih cipta, rasa, dan karsa. Ya, dikasih intelektual, dikasih perasaan dan emosi. Diperlengkapi sedemikian rupa. Dan karena kemahatauan Allah akan kegagalan manusia, maka dipersiapkanlah suatu SOP bagi Allah, yaitu yang namanya Immanuel. Allah menyertai kita. Jadi saudara, kita bisa melihat jauh sebelum semuanya ada, Tuhan itu sudah memberikan suatu kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau hari ini misalnya kita merasa jauh dari itu, sudah ada dalam prediksinya Allah. Kalau hari ini saudara jatuh dan gagal dengan komitmen Tuhan, Tuhan sudah tahu dan itu sudah diprediksi. Tuhan menyediakan suatu fasilitas yang namanya Immanuel, yang namanya Tuhan menyertai kita, saudara. Saya membayangkan hari-hari ini yang sedang viral, kalau Tuhan juga berkata, saudara. Di dalam TikTok saya tadi sempat bicara selama salah satu jemaat. TikTok yang berbicara sama anaknya itu apa namanya itu? Hi kid atau hi kid? Hi kid, this is your mother. Hi kid, this is your father. Bapak Ibu mau nggak? Ini yang mencetuskan. Memang sebelum ini ada Vanessa ya, itu almarhum Vanessa, dia sempat membuat suatu video yang dia pesankan untuk anaknya. Ya. Dan sekarang lagi viral lagi ini si siapa ini namanya ini? Rivanisa. Nah. Bapak Ibu, orang tua yang ada di sini pasti memiliki harapan untuk anaknya ke depan, betul? Seperti Allah memiliki harapan kepada kita. Ada enggak yang mau ke depan? Ini ada kamera nih, diserkam nih. Bapak Ibu bicara di sini, lihat ke sana, lalu bilang, "Hi kid, this is mother." Misalkan, memang saya ibu yang tidak bagus atau ibu yang penuh kekurangan. Ada? Ibu Rani? Enggak, itu ketulusan. Nanti kita akan lihat Allah seperti itu sebenarnya. Bu Rani mau? Enggak mau. Pak Kevin? Hah? Mau? Bicara sesuatu untuk anak kita. Hari ini dia enggak ada. Nanti ketika dia, ini kan direkam di dalam, nanti ketika kita upload, dia akan tahu harapan orang tua apa. Ada yang mau? Hah? Enggak usah malu, lihat sana saja. Lihat sana saja. Nanti kita akan melihat seperti itulah sebenarnya harapan Tuhan kepada kita. Pak Yonatan? Pak Kevin mau? Oh ya, sini sudah. Saya dampingi sini. Perwakilan ibu ada yang mau? Mungkin ibu yang sedang hamil, Bu Christine kan belum ada nih, nanti akan lihat bahwa harapan seperti ini. Mau? Enggak? Siapa ya? Ibu Tito? Mau Pak? Bu? Oh enggak? Ibu Cici? Mau? Bu Angel? Mari Bu, sini Bu. Mau Bu Angel? Ayo, harapan itu. Tapi pertama dari Bapak dulu ya. Bentar, saya menghilang dari layar juga. Iya, kalau Bu duduk di sini dulu Bu. Ibu duduk di sini nggak apa-apa Bu Angel. Agak kenceng Pak. Oh pakai mic Pak, karena nanti nggak akan dengar. Sorry, mana mic-nya? Jadi nangis saya Pak. Dramatis, siap-siap mati.
ketiga anak ayah, Gracio, Gracela dan Grafael, pada hari ini tanggal 21 Januari tahun 2024, tepatnya di hari Minggu, ayah berdiri di hadapan jemaat, Bapak dan Ibu Gembala, serta juga satu buah kamera yang saat ini sedang merekam. Nak, 10 sampai dengan 15 tahun ketika kalian bertiga melihat atau memutar rekaman ini, ataupun 25 tahun dari sekarang, entah nanti ayah sudah tidak ada, harapan ayah cuma satu. Kalian bertiga bisa berdiri di atas kaki sendiri, menggapai semua harapan cita-cita kalian bertiga. Ayah sama bunda tidak pernah menuntut. Apapun yang kalian bertiga mau ke depannya, ayah dan bunda selalu support sepenuhnya. Dan di mana kalian bertiga berada selalu menjadi berkat di setiap lingkungan yang kalian bertiga tempati. Sudah terlalu banyak gejolak hidup yang ayah alami dari kecil sampai dengan besar. Dan ayah itu tidak mau itu terjadi di kalian bertiga. Satu yang pasti yang ayah pesan, jangan pernah mengandalkan atau berharap kepada siapapun. Berharap pada diri sendiri, terutama sama Tuhan. Lakukan yang kalian bisa, jadi yang terbaik di bidang yang kalian mau. Itu pesan ayah, nak. Terima kasih. Aplaus dulu untuk seorang ayah. Terima kasih Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Bisa ya. Ibu Angel silakan, dari perwakilan dari seorang ibu, harapan untuk anak. Lihat ke kamera Bu ya. Ya. Hai nak, ini ibumu. Jika satu saat nanti engkau akan melihat video yang ada di sini di tanggal 21 Januari 2024 di hadapan jemaat dan hamba Tuhan GBI Pelita Kasih, Mama mau sampaikan, Nikandro anak, kalian lahir dari rahim ibumu, rahim ibu kandungmu. Kalian harus sukses, kalian harus bahagia, kalian harus sempurna. Kalian tahu takut akan Tuhan, tumbuh kembang kalian. Tetap andalkan Tuhan anakku. Jika Tuhan mengizinkan mama untuk kembali ke pangkuannya, ingat pesan mama, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Mungkin satu saat nanti kalian akan menghadapi dunia yang semakin jahat. Tapi ingat, Tuhan ada berserta kalian. Dan mama tidak akan kemana-mana. Mama selalu ada di sini, yang selalu mendoakan, baik di dunia maupun di surga nanti. Terima kasih anak-anakku, Tuhan memberkati kalian. Terima kasih Bu, terima kasih. Silakan Bu kembali. Ini anak terakhir saya ini. Tadi malam main-main sama saya. Bapak Ibu, setiap kita memiliki harapan kepada anak kita, betul? Begitu halnya Tuhan itu memiliki harapan untuk kita selalu hidup baik, saudara. Ketika Tuhan menciptakan atau membuat waktu, ketika Tuhan menciptakan Adam, dan ketika Tuhan membuat suatu kata yang namanya Immanuel, itu bisa kita rangkum menjadi satu kesatuan bahwa Tuhan itu ingin bahwa manusia yang ada itu hidupnya baik. Kalau boleh saya katakan mungkin seperti ini yang Tuhan mau, saudara. Hai anakku, ini aku Tuhan Bapamu. Ketahuilah, dengan impian kekal aku menciptakan kamu. Dengan tanganku aku membantu kamu.
serupa dan segambar aku. Kamu kujadikan, kuperlengkapi kamu dengan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Pada awalnya aku tidak merancang kesukaran bagi kamu, apalagi kematian. Dengan kelebihanmu kamu gunakan untuk tidak taat kepadaku. Apakah aku membenci kamu? Aku Bapamu, tidak bisa membenci kamu. Aku selalu dan akan selalu mengasihi kamu. Berulang kali kamu menyakiti aku tetap sabar. Berulang kali kamu mengkhianati aku tetap setia. Sering kamu pergi meninggalkan aku Bapamu selalu menunggu menanti kamu kembali. Hai anakku, ini aku Bapamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kamu menjawab, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya atau kepadamu? Hai anakku, ini aku Bapamu. Aku tahu setiap kelemahanmu. Untuk itu aku kirim penolong bagi kamu. Aku tahu keterbatasanmu, untuk itu aku selalu beri kesempatan. Aku tahu kamu penakut, untuk itulah aku memberi roh keberanian. Aku tahu kamu tidak mampu, untuk itulah aku datang menolongmu. Aku tidak bisa membenci kamu, karena aku tahu kamu adalah debu tanah. Hai anakku, ini aku Bapamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hai anakku, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, sebagaimana harapan dari orang tua, bapak, dari ibu, perwakilan yang ada, semuanya harapannya tidak ada yang jelek. Pak Kevin, Ibu Angel, harapan untuk anaknya bagus semuanya. Seperti itulah harapan Tuhan kepada kita, saudara. Dia tahu kelemahan kita, untuk itulah dia menyertai kita, saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari dia, saudara. Terakhir yang mau saya sampaikan, saudara, slide berikutnya. Manusia tidak berhak untuk hidup bagi dirinya sendiri. Manusia harus hidup hanya bagi Dia yang menciptakannya. Bila tidak, demikian berarti suatu pemberontakan terhadap penciptanya. Kita tahu bahwa kita ini ciptaan. Dan sebagai ciptaan kita harus menyembah kepada Sang Pencipta, saudara. Dan itu Alkitab menulis dengan jelas bahwa seperti apa yang kita pelajari, Sang Pencipta itu ialah Yesus. Jadi abdikanlah diri saudara, sisa hidup saudara untuk menyenangkan Pencipta kita, beribadah kepada Pencipta kita, saudara. Prioritaskan waktu-waktu yang ada kepada Pencipta kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itulah saudara, Tuhan bilang, aku telah mengasihi kamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Kami diingatkan kembali bahwa diri kami atau setiap pribadi yang ada ini adalah ciptaan. Bukan ada oleh karena kebetulan, bukan ada oleh karena ketidakadanya rancangan, tetapi kami ada oleh karena suatu rancangan. Tuhan, setiap kami tidak sempurna. Dan sebagai ciptaan kami melihat dan memandang Engkau Allah yang begitu dahsyat. Dan kami mau berkomitmen untuk kesekian kali Tuhan, bahwa kami mau tetap setia. Kami mau tetap memandang Engkau sebagai Allah, Sang Pencipta, Juru Selamat